Ya, pemirsa, kecintaannya terhadap musik tradisi lokal telah membawanya keliling dunia. Nah, narasumber saya kali ini adalah seorang musisi tentunya. Dia juga adalah dosen yang mengajarkan tentang seni musik tradisional dan juga kontemporer. Nah, seperti apa ceritanya membawa musik tradisi Indonesia hingga keliling dunia? Kita ikuti bersama di sini di People and Inspiration bersama Nusirwan atau yang kerap disapa dengan Uda Iwan. Kita temui bersama. Ini dia nih. Halo Uda Iwan, apa kabar? Ya, baik. Waduh, luar biasa. Udah, ini lagi mau ngajar atau? Iya, sebentar lagi ngajar. Sebentar lagi, tapi ya. kita mau ngobrol dulu sebentar, boleh? Iya, nih? boleh. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Uda Iwan. Ini luar biasa, musisi sekaligus dosen juga. Nah, Alhamdulillah. Kegiatannya sekarang lagi sibuk apa ini, Dak? Ya, biasa ngajar-ngajar dan memberikan motivasi pada anak-anak muda gitu tentang musik tradisi. Tentang musik tradisi? Iya. Oke. Nah, itu musik tradisi spesifikasinya apa? Kalau saya lebih kalau mengerucut lagi, saya lebih ke Minang. Tetapi tidak hanya Minang gitu, Indonesia lah gitu. Saya mencoba untuk mempelajari banyak etnik di Indonesia. Kekayaan musik Indonesia itu sangat luar biasa. Gitu. Keren. Nah, mungkin Anda bisa jelasin, nih, Dak, sejak kapan sampai akhirnya jatuh cinta dengan musik tradisi ini dan akhirnya kemudian memilih untuk saya harus fokus di sini. Oke. Sebenarnya saya itu kenal musik tradisi itu udah dari kecil ya. Orang tua juga main musik tradisi ya? Oh enggak, nah mungkin nanti akan menjurus ke situ. Oh iya. Jadi yang mendorong saya untuk belajar musik tradisi ini adalah ada seorang tua itu kalau Bude kalau di Jawa ya, Mak Tuwo gitu kalau di Minang gitu. Ketika mereka datang ke rumah setiap malam, saya masih ingat waktu di SD kelas 1 kelas 2 gitu kan. Dia datang hanya untuk menyanyi sampai saya tertidur gitu. Nah, jadi saya berpikir ini lain. Dengan itu saya mulai tertarik dengan kesenian tradisi itu. Nah, sampai akhirnya dari situ seterusnya memilih untuk fokus di musik tradisi atau ada triggernya seperti apa? Iya, waktu saya di SMP gitu kan, sempat itu stuck. Saya tidak mempelajari musik tradisi itu sama sekali. Nah, kemudian setelah saya tamat SMP ketemu dengan seorang dosen ASKI Padang Panjang namanya Saiful. Nah, dari dialah saya sebenarnya saya mengenal musik tradisi. Saya disuruh sekolah di SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, dan di situ saya belajar musik tradisi. Nah, kemudian saya melanjutkan ke ASKI Padang Panjang. Ketika saya masuk ke ASKI Padang Panjang, anak ini ada benturan ya. Anda nyebut orang tua saya tadi gitu ya. Dan saya dilarang keras seluruh keluarga saya. Kamu nggak boleh masuk ASKI kecuali kamu tidak dikasih biaya. Oke, saya bilang gitu. Terus dibilang juga sama orang tua, kamu mau jadi tukang saluang katanya. Saluang. Ya, jadi tukang saluang itu dalam persepsi masyarakat itu memang jelek. Biasanya penampilan saluang dendang ini kan memang tidak ada tempat. Karena kesenian rakyat. Kalau zaman saya kecil dulu itu ada Pasabanto di Bukit Tinggi, ya. Itu di emperan mereka bernyanyi di situ. Di dalam hal itu orang melihat sisi yang seperti itu. Gitu. Tidak melihat dari sisi yang lain bahwasanya di dalam saluang dan dendang itu banyak pesan-pesan ya. Dan itu bercerita tentang hidup yang disampaikan gitu. Banyak sekali yang disampaikan dalam dendangnya itu. Tapi saat itu ketika dibilang itu respon Anda bagaimana? Saya tetap aja lanjut. Saya lihat ada namanya Bapak Haji Zar, itu dosen di ASKI Padang Panjang waktu itu, dan dia cukup dekat dengan saya gitu. Nah, tiba-tiba diundang IKJ ini untuk pergi ke keliling Amerika kalau nggak salah, Kias. Nah, bekalnya ya saluang tadi, ya. Jadi saluang itu cuma bambu sekitar 50 cm. Mereka bisa keliling dunia dengan itu. Di situ saya mulai berpikir gitu ya. Kok malah alat yang begini bisa orang pergi ke luar negeri gitu. Itu dia. Tapi, nah ini mungkin bisa diceritakan. Ini pentas-pentas yang paling nggak bisa Anda lupakan dengan musik tradisi yang kata orang kuno, jadul, dan nggak ada tempat di masyarakat mungkin. Tapi akhirnya musik tradisi ini yang membawa Anda sampai keliling dunia. Alhamdulillah. Kemana saja sejauh ini udah? Saya juga pernah pergi dengan komunitas Liga Tari UI.
yang waktu itu saya masuk 92 sama juga di sini gitu. Saya 92 udah main di sini. Waktu itu waktu saya di UI itu 97. Oke. Jadi pergi ke Perancis. Waktu itu ada folklore festival gitu ya. Folklore festival. Jujur saya belum ngerti pada waktu itu apa itu si folklore. Nggak ngerti gitu. Jujur. Tetapi saya berusaha untuk belajar terus gitu ya. Karena itu memang tidak pernah ada yang saya temui gitu biar di Indonesia gitu nggak pernah. Itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya gitu. Dan ketika kita di Perancis itu jangan diharap Anda itu akan tampil di gedung mewah. Ya. Jadi tampil di mana? Kadang-kadang di emperan kayak gini. Kayak gini bisa. Di tengah pasar juga bisa gitu. Dan kita keliling pasar-pasar itu main alat musik. Di situ saya kadang-kadang saya miris gitu ya, karena kebiasaan kita di Indonesia ini tampil di gedung kesenian yang mewah, kemudian tampil juga di Geraha Bakti, tampil juga di pokoknya semuanya prosenium gitu. Nah, ketika saya pertama kali ke situ dan saya mempelajari folklore ini, waduh, saya jadi Salah garuk-garuk nih kepala. kayaknya ya. Iya, Kayak wah salah nih jalurnya. salah gitu. Tetapi itulah yang sebenarnya folklore itu bagaimana mereka itu melihat kebudayaan, ya, tari, musik itu adalah kebudayaan gitu. Dan tidak harus juga tampil di prosenium. Kalau udah tampil di prosenium bukan folklore lagi namanya, ya. Berarti itu udah seni pertunjukan yang memang dikemas sedemikian rupa. Nah, yang menarik buat saya yaitu persoalan kadang-kadang kita tampil di pinggir jalan dilihat orang banyak mau nampil kasarnya seperti pengamen, ya, kasarnya seperti pengamen. Tetapi memang begitulah sebenarnya bagaimana folklore kita itu juga seperti itu. Bagaimana masyarakat kita itu dulu membina kesenian, tumbuh waktu pesta panen, ya kan? Waktu pesta panen kan di situ orang melakukan kegiatan kesenian gitu. Ya. Pemirsa, kita masih akan ngobrol lagi bersama dengan Uda Iwan di sini. Untuk itu tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Kami akan kembali usai jeda. Tapi kayaknya kita ngobrol di dalam kali ya. Oke, baik. Oke, siap. Lanjut. Serem juga bunyinya horor gitu ya. Iya. Ini alat musik apa sebetulnya ini? Ini kayaknya semacam kecapi, semacam apa kira-kira ini? Ya, ini satu sikap dari kita ya, karena alat musik tradisi itu adalah milik masyarakat ya, dan sangat kuat dengan kejiwaan mereka secara globalnya gitu. Dan alat ini saya kasih nama siterku. Siterku ya. Ini alat tradisi atau alat buatan sendiri atau seperti apa? Ini alat buatan sendiri. Gitu. Oke. Jadi siterku itu sebenarnya ini kan sejenis siter. Semua yang mempunyai dawai itu kelompoknya pada siter. Jadi ku itu adalah sebuah pengakuan. Artinya ketika saya memiliki alat ini ya punya saya gitu. Jadi artinya saya sangat bebas untuk memainkan. Misalnya seperti ini ya. Saya kalau alat tradisi digituin, dimainkan seperti itu, orang akan marah. Oh iya. Caranya bukan begitu. Iya. Etikanya ada. Seperti gamelan, terus kalau digituin kan nggak gitu cara mainnya. Nah iya, ketika gamelan itu misalnya kita mainkan dengan tidak pukulannya untuk kebutuhan bunyi atau suara gitu kan. Ya boleh gitu. Nggak ada yang larang. Tetapi etikanya salah. Main gitar tiba-tiba dibanting. Nah, salah gitu etikanya. Maksudnya seperti itu ya? Iya, baik. Nah, ini ngomong-ngomong ini alat apa tadi namanya ini? Siterku ini ada juga di Altajaru. Iya, ini alat yang kita pakai. Jadi Altajaru ini mungkin bisa dijelaskan ini, Dak. Itu grup musik tradisi atau bagaimana? Ya. Grup musik eksperimen. Bisa juga seperti itu. Karena gini,
Altajaru itu saya ambil falsafah dari Minang. Alam tak kambang jadi guru. Ya, alam terkembang jadi guru. Itu kan filosofi orang Minang. Nah, saya pun orang Minang gitu. Dan yang terjadi saat ini, bukan saat ini aja, sudah lama gitu. Bagaimana sikap etnosentris kita itu sangat kadang-kadang keterlaluan. Ya, karena keterlaluan akhirnya membuat musik-musik kita itu bisa tidak berkembang dengan baik, tidak tumbuh dengan baik. Nah, karena ada, kalau menurut saya gini, kenapa musik tradisi itu mati? Karena kita yang membunuh kan. Kita tidak percaya pada alat musik tradisi. Kita tidak yakin pada musik tradisi itu bisa jadi apa gitu. Dan kalau kita lihat di musik-musik barat kan juga cuma sekelompok bunyi yang diolah sedemikian rupa, jadilah orkestra, jadilah alat-alat musik seperti gitar, biola dan segala macam. Dan itu pun belajar dari tradisi gitu. Dan kita di Indonesia ini sangat kaya dengan tradisi musik tradisi itu sendiri gitu. Ya. Jadi itulah alasan mengapa Anda juga membentuk yang namanya Altajaru ini. Iya. Seperti itu. Nah, kalau Altajaru ini jadi itu personilnya seperti apa? Apakah ini kan salah satu kan pakai apa namanya sitarku? Iya. Terus apakah mungkin dikombinasikan dengan alat musik yang lain atau bagaimana? Ya, selama ini kita berkonsentrasi dalam persoalan menggabungkan alat musik itu dari beberapa macam misalnya. Karena kita hidup di Betawi gitu kan. Ya, kembali lagi ke Altajaru tadi. Kita hidup di Betawi, alam kita di Betawi. Kita cari makan di Betawi. Kita hidup di Betawi. Nah, kita mencoba mempelajari gambang kromong. Oh, gambang kromong. Nah, gambang kromong itulah yang kita kombinasikan dengan alat-alat musik yang lain. Ya, misalnya kadang-kadang juga ada masuk nuansa Minang di situ gitu. Kadang-kadang kita masukin nuansa-nuansa lain Aceh dan segala macam. Jadi dalam kelompok itu memang kita mencoba secara pelan-pelan bahwasanya musik itu punya kita loh gitu. Nggak ada salahnya kalau kita menggabungkan antara Betawi dan Minang dan selanjutnya mungkin dengan Jawa, tapi konsep yang harus kita bangun, konsep yang baru gitu. Kalau di Altajaru itu saya membuat konsep musik itu dari konsep dari musik tradisi gitu. Nah, tapi kalau sejauh ini sudah main di mana aja nih, Kalau Altajaru itu ya udah pernah ke Jepang juga, ke Hungaria juga pernah gitu, dan ya di Indonesia udah banyak juga kita main gitu. Ya pemirsa, tetap bersama kami. Usai jeda berikut kami akan kembali dengan masih bersama dengan Uda Iwan di sini. Tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Kami segera kembali. Ya, kembali lagi di People and Inspiration, pemirsa, dan masih bersama dengan Uda Iwan di sini. Nah, kalau Uda sendiri melihat nih, ini seperti apa antusiasme masyarakat terkait dengan musik tradisi, Anda sendiri melihat? Dengan banyaknya festival-festival walaupun skala kecil di setiap daerah itu sebuah bukti bahwasanya animo masyarakat ada terhadap itu. Ada ya? Ada ya, sekalipun mungkin nggak terlalu besar dengan musik modern seperti itu ya? Iya. Ya, tapi intinya ada ya? Nah, ada. Tapi kalau misalnya untuk regenerasi nih, Anda melihat seperti apa anak-anak muda sekarang terhadap ketertarikannya terhadap musik tradisi seperti ini? Itu pun ya kalau kita lihat itu ada, tetap ada, cuman persentasenya mungkin tidak terlalu besar kalau kita bandingkan dengan musik-musik pop yang lain gitu. Tetapi ada usaha mereka itu setelah mungkin belajar bermain band gitu kan. Nah, ada keinginan untuk kembali kepada melihat musik tradisi, ada. Nah, musik tradisi ya, iya. Kayak misalnya kita lihat kan, kayak misalnya musik reggae dari Jamaika ya, Jamaika. Lalu kita lihat K-pop Korea dengan popnya dia. Nah, ini mungkin nggak sih Anda melihat ada potensi-potensi juga dari Indonesia dengan tradisinya mungkin bisa kita tularkan ke dunia gitu. Seperti apa Anda melihat? Sangat mungkin sebenarnya, sangat mungkin. Tetapi dalam hal ini kan persoalan-persoalan manajemen itu memang sangat sangat menentukan dalam perkembangan itu. Contohnya K-pop itu siapa yang mendukung belakangnya kan sangat pemerintahnya, dan itu sangat didukung oleh orang-orang lain yang ikut membantu dalam dunia fashion segala macam gitu kan.
Nah, tetapi kembali lagi itu kan populer biasa, tapi tradisi ini kan agak berbeda gitu, perlu di manage lagi gitu. Perlu manage lagi. Sebenarnya apa sih kendalanya kalau dari Anda? Ya kendalanya dari kita itu adalah persoalan apa namanya? Mindset aja. Mindset gitu. Karena kita masih melihat tradisi itu kuno mungkin Kuno, ya, jadul. dan tradisi itu terlalu kedaerahan gitu kan, dan bingung ketika bicara Indonesia tradisi yang mana. Nah ini yang bingung gitu. Wajar juga Karena banyak banget ya. karena banyak Iya. banget gitu. Dibilang ada yang mengatakan oh musik Indonesia itulah dangdut. Nggak ada. Saya rasa musik Indonesia itu belum ada dan jangan ada deh gitu. Oh gitu ya. Ya, yang ada musik ada di seluruh Indonesia itu aja lah. Ya memang iya, susahnya iya. juga di situ gitu. Susahnya di situ ya. Tapi kalau misalnya sejauh ini Anda melihat support pemerintah terhadap pelestarian musik tradisi ini bagaimana ini? Ada Mungkin saya agak tarik nafas panjang dan dan meragukan gitu kan. Ya kenapa? Karena kebanyakan yang namanya tradisi itu selalu menjadi proposal aja gitu. Ya contoh simpel. Anda bisa melihat di seluruh departemen mungkin kebudayaan, pariwisata dan kebudayaan, berapa persenkah orang di situ yang tamatan dari sekolah seni? Nah, sementara sekolah seni itu udah dibikin programnya sampai S2 dan S3 gitu. Sementara kalau kita lihat Dikbud, yang usia saya yang latar belakang seni mungkin 2 atau 3 orang untuk seluruh Indonesia coba. Di Dikbud sendiri. Anda bisa lihat. Dan aduh, yang sangat menyedihkan buat saya ini gitu. Ketika orang itu gagal di tempat yang lain, dia suruh mengurusi kebudayaan atau kesenian. Lihat sendiri. Itu sangat menyedihkan. Dan begitu juga. Jadi bukan orang yang ahlinya yang ada di tempat itu. Saya rasa itu. Ada SSI dan Pasar, ada STSI, ISI, sekarang udah ISI ya, udah ISI Jogja, ada ISI Solo, ada ISBI, ada ISI Padang Panjang gitu. Kalau kita perlihat ke daerahnya, cuma berapa persen yang bekerja di dunia apa namanya jadi ASN itu sendiri gitu. Dan bagaimana program itu akan jalan kalau misalnya orang yang di dalam tidak ngerti? Ya. Nah ini yang miris, makanya kita tarik nafas gitu. Kemudian diharapkanlah komunitas gitu. Komunitas sejauh apa dia bisa berbuat? Karena semuanya sendiri. Ya seperti yang saya lakukan gitu. Ya saya sangat diuntungkan mendapat gelar atau saya di IKJ ini itu sangat menguntungkan buat saya. Tapi buat teman-teman saya yang tidak. Bahkan justru malah orang yang asli orang kesenian Indonesia, orang kesenian Nusantara Ya, malah justru isi, gitu. akhirnya berkarir di luar negeri seperti itu. Iya, mau nggak mau karena kita udah mengatur diri kita sendiri, ya kan? Baik. Akhirnya seperti itu. Kalau bagi yang kreatif, oke, dia bisa mengatur diri sendiri. Bagi yang tidak, Stuck. nah, Jadi besi tua. kembali ke desa, jadi besi tua. Iya, udah Iwan. Nah, tapi harapan Anda apa sebetulnya kalau misalnya sekarang terkait dengan seni tradisi ke depannya, apa harapan Anda? Mungkin Anda juga mau menyampaikan kepada pemerintah atau harapan secara general seperti apa? Ya, mungkin untuk yang paling tepat sekarang adalah bagaimana ritual-ritual di daerah itu dikemas sedemikian rupa dan menjadi agenda pariwisata. Tapi mohon maaf, kadang-kadang benturan dari segala macam itu sangat banyak terjadi. Gitu. Kita itu banyak ritual-ritual yang bisa dilakukan, yang sudah mati. Kenapa tidak ada solusi untuk menjaga ini kesenian, ini sebuah musik, ini sebuah ini. Ayo kita perlakukan dia dengan kebudayaan kita. Anda bisa bayangkan sekarang kalau di Jawa sendiri nggak ada grup Jawa. Ini mohon maaf, lihat deh di YouTube berapa grup gamelan ini yang ada di luar negeri. Untuk mencari satu kelompok di Jakarta minta ampun. Baru-baru ini saya lihat di Australia orang belajar kecak. Kecak. Cibule belajar kecak gitu kan. Ya. Nah, kemudian ada juga di situ ada teman saya namanya Murtala, dia mengajarkan tari Aceh. Tapi di sini sekolah-sekolah
Bagaimana kita akan menumbuh mengembangkan sementara anak-anak generasi kita tidak dididik untuk itu, tidak ditunjukkan kebudayaannya. Kita ngomong masalah Indonesia kaya, iya kaya, apanya yang kaya? 10-20 tahun lagi apanya mereka udah kaya? nggak tahu mungkin ada Coba tradisi tanya aja yang kaya sekarang. Tanya aja sekarang sama anak-anak SMA atau SMP, kamu tahu apa tentang musik Jawa? Atau orang Betawi tahu apa tentang musik Betawi? Ya, geromong-geromong paling itu aja. Tapi mana? Silakan tes deh. Hampir hilang gitu ya, Dak, ya? Boleh dikatakan seperti itu. Nah, baik. Makanya saya bilang saya take nafas dulu deh. Ya. Baik, terima kasih Ya. Dak Iwan sudah Sama-sama. berbagi cerita pada hari ini. Ya. Sukses terus. Sama-sama Amin. kita Terima kasih. majukan musik tradisi Indonesia. Sip. Untuk Indonesia yang lebih keren.